Dan Yesus kami berdoa ya Tuhan, berkati kami ya Tuhan, biar Timotius Junior hari ini bisa berjalan dengan lancar dan baik ya Tuhan, kita bisa menerima apa firman-firman yang diajarkan oleh kakak-kakak kami ya Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang nggak bisa datang atau terjadi masalah ya Tuhan, berkati mereka bisa masuk ya Tuhan ke Timotius Junior kapan-kapan lagi ya Tuhan. Maksudnya Yesus, amin. Oke, yuk persiapkan jurnal shopnya. Farel nyimak ya. Ini teman-teman lagi sharing jurnal renungan hariannya ya. Yuk disiapin jurnalnya. Siapa yang mau duluan? Pak Alto sama Pastor Marta nggak nunjuk hari ini. Yuk siapa yang duluan mau mulai? Silahkan mulai renungan. Oke, Eldridge. Suap aku dari Amsal 6 ayat 20. Peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyanyiakan ajaran ibumu. Kadang-kadang lupa untuk lupa kayak gitu. Ya. Thank you, Eldridge. Ya, terus ingat-ingat ajaran dari orang tua ya. Oke, good. Next, siapa yang mau lanjut? Timothy, yuk. Ayatnya aku ambil dari Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jangan dari perkenan pada amarahmu. Yang aku dapat dari ayat ini itu kita tidak boleh marahnya lama. Oh, nggak boleh marah-marah. Ya. Oke. Thank you, Tim. Thank you. Next, siapa yang mau sharing renungan? Ya, oke, Josh. Habis Joshua, Keisha ya. Oke, aku ambil dari Kejadian, maksudnya Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Maksudnya Tuhan mau aku mengampuni orang lain karena Tuhan telah mengampuniku. Aplikasinya aku mau memaafkan orang lain. Thank you, Josh. Keisha, yuk. Bacaannya dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kita harus selalu mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Oke. Who's next? Saya deh, Pak. Oke, Daryl. Saya ambil dari Mazmur 133 ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi yang saya dapat adalah kita walaupun Tuhan Yesus sudah tidak ada di bumi, hidup kita tetap diperintahkannya selama-lamanya. Oke, Daryl. Next. Router atau Daniel dulu? Router. Buka dulu mute-nya, Rod. Huh. Kamu baca udah panjang. Oh ya, dari 1 Samuel 17, 40 sampai 58. Jangan lalu dan mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai, lima batu yang licin dari jarunya dalam kantong kepala yang di bawahnya. Ini tempat batu sedang umpannya dipegang di tangannya, dipilihnya orang Filistin itu. Jadi yang aku pelajari dari ini tuh kita harus percaya sama Tuhan Yesus, mau melawan siapapun bisa. Oh, percaya sama Tuhan Yesus, mau menghadapi siapapun, jadi nggak takut ya. Oke. Daniel. Oke, Neil. Ready when you are. Oh, ya, deh kok mute ya? Iya, tadi masih mute.
Ya ampun. Udah kedengaran belum? Sudah. Oke, jujur aku dapetin dari Kolose 4 ayat 5. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Jadi menurut aku sih observasinya seperti ini. Kita hanya mempunyai waktu sebentar di dunia. Oleh sebab itu kita harus menggunakan waktunya dengan baik seperti berbuat baik. Nah, aplikasinya adalah saya mempergunakan waktu saya dengan baik, seperti dengan cara berbuat baik. So, udah semuanya ya. Thank you ya. Farel nyimak dulu ya, nanti setelah selesai ini, nanti Bapak jelasin gimana cara buat jurnal soapnya ya. Oke, guys, kita akan mulai pembahasan hari ini. Kalian catat dulu ya. Pertama, kalian buka ini sebagai referensinya, Matius 1 ayat 23, catat ya. Matius 1 ayat 23. Catat dulu ayatnya. Matius 1 ayat 23, terus kalian bahas di breakout room. Yang pertama, apa artinya Immanuel? Ya, apa artinya Immanuel? Lalu yang berikutnya, seperti apa yang kalian tahu bentuk dari Immanuel tersebut, dan sertakan pengalaman kalian yang berkaitan sama Immanuel. Ya, paham? Ya, apa arti kata Immanuel? Yang kedua, menurut kalian kira-kira bentuk dari Immanuel itu seperti apa? 3, ceritakan pengalaman kalian tentang hal yang berkaitan sama Immanuel tadi. Ya, dari Matius berapa, Pak? Biar aku buka Alkitab online. Matius 1 ayat 23. Ya. Nanti kalian diskusiin di breakout, kalian diskusi ya. Jangan chatting tapi diskusi. Ngobrol ya. Saling cerita mengenai Immanuel tersebut. 7 menit dari sekarang. Ya, yuk silahkan. Oke, siapa yang duluan mau itu? Grupnya Joshua atau grupnya Router yang mau duluan? Bacakan resumenya. Boleh kan? Ya, oke, Josh. Yuk. Nomor 1, apa arti Immanuel? Immanuel artinya Allah menyertai kita. Di situ bentuk dari Immanuel menurut Tuhan menyertai kita di setiap kegiatan. Kemudian nomor 3, ceritakan pengalamanmu tentang Immanuel. Kalau Gavarel, Tuhan mengingatkan Gavarel untuk pelajaran. Kalau Eldridge sama Timothy disertai di perjalanan. Kalau aku disertai di ujian gitu. Good. Thank you. Timnya Joshua. Nah, sekarang timnya Bapak Router. Uncle Router. Ke uncle, saya bukan uncle, ini masih terlihat muda. Abang Router. Kalau Immanuel itu penyertaan gitu. Penyertaan yang kita disertai oleh Tuhan dari kita kecil. Ya, bentuknya itu kayak yang udah menyertai kita dari kecil yang udah dari kecil sampai sekarang. Kalau dari aku, contoh menyertai kami hidup misalnya tugas, ujian, kerjaannya kayak gitu. Oke. Sudah semua router dari tim kamu tadi udah ya? Alright. Oke, nah basically memang Immanuel tuh menurut Matius 1 ayat 23 adalah Allah beserta dengan kita. Tuhan menyertai kita, ya. Tadi seperti yang kalian jelaskan itu sudah mencakuplah keseluruhan dari gambaran Tuhan itu menyertai kita. Nah, sekarang kita lihat satu pribadi yang disertai Tuhan. Contoh pribadi yang disertai Tuhan. Coba dibuka sekarang di Kejadian pasal 39. Kejadian pasal 39 ayat yang kedua. Salah satu yang sudah ketemu, yuk bacain buat kita semua. Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir.
Oke. Nah, kita belajar tadi pribadi ini Yusuf disertai dengan Tuhan. Coba lihat baik-baik ayatnya ya. Ketika dia disertai Tuhan, apa hasilnya? Apa yang Yusuf alami ketika dia disertai sama Tuhan? Selamat tidak terkena tsunami atau banjir dalam seluruh bumi. Baca ayatnya ulang. Kejadian 39 ayat 2. Ketika Yusuf disertai sama Tuhan, apa yang terjadi dan dialami Yusuf? Coba lihat. Dia berhasil. Ya, dia berhasil di apa yang dikerjakannya. Salah satu bentuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan bisa buat berhasil apa yang kita kerjakan. Ya, macam-macam. Ya, bisa ketika kalian ada di sekolah, apa yang kalian lakukan itu berhasil. Ulangan dapat nilai bagus, ya. Kemudian ketika kita di rumah, kita harus mengerjakan sesuatu yang harus dikerjakan di rumah, project yang ada di rumah. Kita minta penyertaan Tuhan, dan Tuhan buat berhasil. Proyeknya jadi bagus. Atau dimanapun keadaan kita, ketika Tuhan menyertai kita, maka kita akan berhasil. Nah, satu pertanyaan yang dari Pak Alto dulu. Kalau begitu, bagaimana caranya kita minta penyertaan Tuhan supaya kita bisa melihat sesuatu yang baik dalam kehidupan kita? Ada yang bisa jawab? Berdoa. Good. Berdoa, ya. Selain berdoa, apa lagi? Ada yang bisa jawab nggak? Rajin ke gereja. Rajin ke gereja, rajin ibadah. Selain berdoa, tadi rajin ibadah, apa lagi yang bisa dilakukan? Minta penyertaan Tuhan. Keisha, seperti apa kalau kamu minta penyertaan Tuhan? Apa yang kamu lakukan kalau kamu minta penyertaan Tuhan? Rajin membaca Alkitab. Rajin baca Alkitab, ya. Good. Timi, apa yang kamu lakukan kalau kamu minta penyertaan Tuhan? Seperti apa contohnya? Memuji Tuhan. Memuji Memuji Tuhan. Tuhan. Yes, Good. yes. Eldred, how about you? Baca Alkitab. Baca Alkitab. Okay, good. Daniel, Ya, penyertaan Tuhan, kalau kamu mau minta penyertaan Tuhan, kalau itu gimana caranya menurutmu? berdoa kepada Tuhan. Doa kepada Tuhan, great, ya. Daryl, kalau kamu gimana? Rajin beribadah. Rajin ibadah. Rota, Rajin berdoa juga sih sama. rajin berdoa juga ya. Joshua gimana Joshua? Rajin doa. Rajin berdoa ya. Karena di dalam doa kita meminta Tuhan menyertai. Gitu. Tapi ini menarik ya. Coba kalau Pastor tanya. Kalaupun kalian tidak berdoa, Tuhan itu ada nggak? Tuhan itu ada. Kalian nggak? Ada. Ada. Ya. Jadi bukan berarti karena kalian nggak berdoa terus Tuhan jadi nggak ada loh. Ya. Tuhan ada. Ya, Tuhan selalu bersama sama kalian. Tapi kalau kalian berdoa, kalian yang merasakan Tuhan. Paham ya? Kalau kalian tidak berdoa, kalian nggak rasa Tuhan. Kalian lupa sama Tuhan. Tapi Tuhannya ada nggak, Pastor? Ada. Tuhannya ada. Ya, tapi kalian nggak ingat sama Tuhan. Kalian nggak rasa Tuhan. Nah, makanya supaya kalian menyadari kalau Tuhan itu ada, Tuhan itu menyertai kalian berkomunikasi, berelasi sama Tuhan. Gitu ya, paham ya? Jadi bukan berarti Tuhan nggak ada. Oke, sekarang Pastor mau kasih tugas sama kalian. Siapkan pulpen dan kertas. Oke, siapkan kertas dan alat tulisnya semua. Masing-masing ya, pastinya masing-masing lah ya, orang di rumahnya masing-masing. Ayo, kertas dan alat tulis disiapkan. So, perhatikan apa yang Pastor sampaikan. Tolong ceritakan sebanyak-banyaknya, selengkap-lengkapnya, sedetil-detilnya pengalaman yang pernah kalian alami berkaitan dengan penyertaan Tuhan. Ya.
Tunggu, ini bukan ofensif sih, tapi kok aku nggak rasa apa-apa ya kalau pas berdoa. Sorry ya, ini ofensif ya. Ya, kamu nggak rasa apa-apa, nanti kamu terusin aja berdoanya. Ya, kamu harus yakin pakai hati. Ini pertanyaan bagus ya dari Gafarel ya. Kok aku nggak rasa apa-apa? Nah, itulah kita harus melatih hati kita, melatih iman kita bahwa Tuhan itu ada, gitu. Ya, jadi Tuhan itu ada, itu melatih percaya kita. Kita nggak rasa, tapi kita percaya kalau Tuhan itu ada, gitu ya. Jadi kalian, Jadi walaupun nggak ngerasa pas kita berdoa, tetap aja harus percaya gitu. yes, tetap harus percaya kalau Tuhan itu ada, karena memang Tuhan itu ada. Nah, nanti kalian latih terus, percaya, percaya, percaya. Nanti suatu ketika kalian bisa rasakan, gitu ya, seperti itu. Oke, kembali lagi ke tugas Pester tadi. Tulis pengalaman kalian yang berkaitan dengan penyertaan Tuhan, ya, seperti apa peristiwanya, kayak bagaimana kalian minta penyertaan, ya, prosesnya seperti apa, lalu hasilnya apa, ya. I think Pastor kasih 7 menit lagi, oke ya, bisa ya. Nanti kalau memang kurang kita tambahkan lagi waktunya. Sebanyak-banyaknya, selengkap-lengkapnya, kalian tulis di sebuah kertas berkaitan apa yang kalian alami dengan penyertaan Tuhan. Yuk, silakan mulai dari sekarang ya. Oke, yuk, boleh ceritakan sekarang. Oke, David udah, good. Boleh bacain apa yang kalian tulis, ya. Mulai dari siapa yang mau duluan nih? Siapa yang mau duluan? Yuk, siapa yang mau duluan baca? Apa ya? Aku deh. Ya, oke, yuk. Jos. Aku cuma 3 cerita, nggak apa kan? Oke. Yang pertama, aku berdoa ketika ingin pergi agar disertai dan diberikan cuaca yang cerah. Kemudian sepanjang hari cuaca cerah dan selamat sampai tujuan. Habis itu aku berdoa agar ujian aku diberikan kemudahan dan aku belajar. Hasilnya ketika ujian aku tidak bingung. Habis itu ketika aku demam aku berdoa kepada Tuhan agar cepat sembuh. Kemudian aku sembuh. Good. Thank you, Josh. Thank you buat sharingnya. Siapa yang berikutnya? Timi. Ayo, Tim. Hai, Tim. Jadi waktu itu ada UAT. Nah, terus aku takut nggak naik bus karena baru dari BSD kan. Nah, terus akhirnya aku berdoa dan akhirnya waktu udah pembagian rapor aku naik bus. Oh, nilainya bagus. Oke, terima rapor. Oke, good. Thank you, Tim. Thank you. Siapa yang berikutnya? Keisha. Oke, Keish. Jadi waktu itu kan aku sebelum virus corona kan sempat jalan-jalan ke Bali naik pesawat. Nah waktu itu kita datangnya udah tepat waktu, pesawatnya itu berangkat jam 8 malam. Kita sampai di sana itu jam 7.20, tapi kita salah gate, jadi kita terlambat. Habis itu gate-nya itu agak jauh dari gate yang seharusnya, terus kita sampai sana jam 8 lebih, akhirnya kita lapor, terus kita masih bisa naik pesawat. Akhirnya kita lapor, kita tidak bisa naik pesawat. Lalu tiba-tiba dia bilang kalau nanti bakal ada pesawat lagi jam 12 malam. Nah, akhirnya kita langsung terima dan di situ kita bisa naik pesawat dan sampai di Bali dengan selamat. Nah, itu semua karena penyertaan Tuhan dan saya sangat berterima kasih kepada Tuhan. Biar nggak naik pesawat yang pertama, ada pesawat yang berikutnya disediakan gitu ya. Ya, itu bentuk penyertaan Tuhan ya. Oke, good, Keisha. Siapa lagi, guys? Berikutnya kalian? Eldridge. Ini pas lagi di
jalanan mau ke mall ada macet. Dan ini pas lagi di Indonesia, kayaknya sebelum COVID mau jemput Chloe dari gym, tapi ada macet. Terus Eldrick berdoa ke Tuhan untuk membantu Eldrick dan biar jalannya nggak ada macet. Terus habis itu kayak beberapa menit lagi kayaknya atau tahu udah gak ada macet. Wah, Tuhan kirim malaikat buka kemacetan ya. Ya, andalkan Tuhan dan Tuhan memulai. Good, Eldred, for your testimony. Oke, berikutnya lagi siapa? Ini cerita. Kalau cerita ya udah aku. Oke, Farel, yuk cerita. Itu kan dulu kan pas kayak apa ya? PTS matematika itu kan yang terakhir kan. Nah itu menurut saya itu, waduh gimana ini, sangat menakutkan. Karena kan pelajarannya aku nggak suka kan matematika, agak susah. Misalnya harus ngafal rumus atau ya bla 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 bla. Nah baru setelah itu kuharap saya mendapatkan nilai yang terbaik. Dia bilang, mamaku bilang awas loh kalau nggak dapat nilai yang terbaik. Ini malah aku jadi panik. Terus aku bilang ke guru, gimana ini Bu? Aku sangat panik sekali. Ada solusi nggak agar dapat membuat aku bisa santai gitu, nggak terlalu panik untuk besok ulangan? Ya udah, dia belum jawab juga. Akhirnya sebelum kita tidur, mbak aku nyalain lagu pujian dari Tuhan sehingga jadi apa? Gimana ya, rasanya enak gitu. Baru kita tidur. Keesokan harinya saya ulangan dapat hasil yang terbaik. Ada yang 100, ada yang 90 berapa itu. Ya ini semua berkat Tuhan lah yang telah membantu. Ya, dengerin pujian, terhubung sama Tuhan, biar tenang. Jadi bisa ngerjain soalnya dan akhirnya berhasil gitu ya. Oke, siapa lagi? Berikutnya setelah Aku boleh. Come on. Oke. Jadi kan sejak Bibi Immanuel dari kecil ya aku merasa dicintai gitu, tolong kesulitan apapun. Kayak susah kerjaan tugas, perjalanan itu waktu ke Bandung juga pernah, kesehatan dan lain-lainnya. Jadi contohnya gini, satu nih ceritanya, maaf, waktu itu kan pengen ke Bandung tuh. Nah, dikira kan pom bensin deket kan, ternyata ya nggak jauh-jauh benar sih, cuman ya nggak deket juga. Nah itu bensin udah mau habis gitu, udah tipis, kan nggak bisa kenceng, jadi ya pelan-pelan gitu. Untung dekat situ ada beberapa kilometer lagi tuh ada gitu, kayak pom bensin yang rest area. Jadi ya untung Tuhan nyertain, jadi bisa sampai Bandung sampai selamat. Ya, dalam segala hal. Yuk, siapa lagi berikutnya? Aku boleh. Boleh, Daryl. Yuk. Jadi kan aku waktu COVID itu kan banyak juga perpergian. Nah di situ aku harus swab test dulu kan. Nah, aku takut, bukan takut gara-gara sakit, tapi takutnya positif. Nah waktu sebelum swab test itu aku berdoa supaya bisa negatif. Nah ternyata waktu saya swab test udah, terus kan nunggu setengah jam. Nah di setengah jam itu waktu saya nunggu saya panik banget kan. Nah tapi yang keluarga saya yang lain udah dapat hasil negatif dengan saya sendiri kan. Nah itu jadinya piarain aku lama gara-gara piarain aku positif padahal negatif juga. Keren. Kadang-kadang bikin deg-degan ya. Penyertaan Tuhan itu kayaknya disertai nggak ya? Ada nggak ya? Tapi ya itu ya, semuanya terbaik dari Tuhan. Ya, siapa lagi? Siapa yang belum? David. David. Come on, David. Waktu itu pernah lagi mau PAFI, Pak.
Terus itu kesusahan. Jadi aku berdoa terus mendapat 100. Wow. Oke. Dapat 100. Tuhan memberkati. Ya, David. Yuk, siapa? Daniel atau Boy? Waktu Boy di trampolin park, Boy naik roller coaster, terus Boy stuck di atas, gak bisa jalan, talinya stuck. Boy takut, Boy berdoa kepada Tuhan, tolong. Terus Abang Daniel dan David datang tolong Boy, terus Boy bisa turun. Terima kasih. Weh. Waduh. Boy, waktu stuck kamu rasanya gimana, Boy? Yang kamu rasain apa waktu stuck, Boy? Damai. Oh, damai. Keren sih, Boy. Wah, tapi lihat ya, baik ya Bang David sama Bang Daniel nolong tuh. Wah, luar biasa tuh. Itu penyertaan Tuhan juga ya, Bang David sama Bang Daniel. Luar biasa. Ayo, Daniel, ceritamu gimana, Neil? Tapi tuh waktu itu aku kan itu lagi ada kayak ada PH IPS gitu. Ini aku khawatir banget kalau aku kena IPS kan biasanya aku gak terlalu jauhnya di dalam situ. Ya aku takut, terus aku berdoa ke Tuhan takutnya biar aku takutnya gak dapat nilai yang jelek. Kita pada akhirnya gak rewet. Oh, nggak remeh. Ya takutnya ya. Jadi bukan nomor 1 bukan berdoa buat nilainya dulu, tapi berdoa untuk takutnya hilang gitu ya. Kalau takutnya hilang, belajarnya tenang, nilainya maksimal. Good, Daniel. Wow, cerita kalian keren-keren banget ya. Yang ke Bandung lah, bensin ya, Keisha pesawat, ada COVID gitu ya. Lalu ulangan, dengar puji-pujian, luar biasa, luar biasa. Kalian mengalami penyertaan Tuhan dan kayak tadi ya, penyertaan Tuhan itu tidak berwujud materi saja ya, tapi yang tadi katanya Boy, ada damai, ada perlindungan, ada kebaikan, itu juga wujud penyertaan Tuhan. Makanya kalian jangan pernah lupa berdoa, berkomunikasi sama Tuhan. Karena tadi Pastor bilang, Tuhan nggak kemana-mana. Ya, Tuhan selalu ada walaupun kata Gevarel, kok aku nggak rasa ya, tapi Tuhan ada. Nah, gimana caranya? Kita percaya Tuhan itu ada dan terus berdoa supaya kita tidak terputus hubungan sama Tuhan ya. Seperti itu ya, guys. Oke. Nah, thank you for your testimony. Nah, kita sudah sampai di akhir dari Timotians Juniors 2 pada pagi hari ini ya. Sebelum nanti Pak Alto doa tutup, yuk sampaikan insight apa yang kalian dapatkan dari sesi hari ini. Pembelajaran apa yang baru kalian dapatkan buat diri kalian hari ini. Dari Router, yuk Router dulu. Iya. Tuhan Yesus itu kita menyertai kita kapanpun dari manapun kita nggak bisa lihat ataupun lihat. Nah, pokoknya Tuhan Yesus menyertai. Oke, thank you Router. Siapa yang berikutnya? Boy? Boy mau nyampein insight? Yuk, Boy. Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita. Good. Keisha? Kita harus percaya kalau Tuhan selalu menyertai kita. Very good. Siapa yang berikutnya? Eldridge? Kalau kita berdoa, kita harus percaya bahwa Tuhan mendengarnya dan Tuhan menyertai kita walaupun kita gak merasakannya. Yes. Very good. Very good, Eldridge. Very good. Siapa yang berikutnya? Who's next? David. Siapa dulu? Joshua dulu. Oke, habis Joshua David. Kita harus berdoa meminta penyertaan dari Tuhan. Ya. David. Kita harus selalu tahu bahwa jika tidak kelihatannya, Tuhan selalu menyertai kita. Oh, good. Siapa berikutnya? Yang belum siapa? Daryl? Kita harus berdoa atau memberi Tuhan untuk menolong kita sebelum kita menjalankan apapun. Wah, good.
Siapa lagi? Tinggal, Timi udah belum ya tadi? Timi belum. Oh iya, Timi. mohon. Timi sekarang, Timi. Kita berdoa agar Tuhan menyertai. Ya, agar Tuhan menyertai. Yuk, tinggal Daniel sama Gevarel. Siapa yang mau duluan? Aku. Ya, Oke, Daniel, Daniel. come on. Oke. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Ya, Oke. harus selalu percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Iya. Oke, yuk kita berdoa, kita tutup Timotius Junior pada siang hari ini. Bapa, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Engkau untuk setiap penyertaan-Mu di setiap apapun yang kami sudah lalui bersama-sama dari sesi awal sampai akhir ini. Terima kasih untuk kebersamaan kami, terima kasih untuk setiap sharing yang sudah kami bagikan dalam breakout room ataupun dalam setiap tulisan kesaksian yang tadi kami sudah bagikan, bahkan pembelajaran firman-Mu tentang Immanuel, Allah beserta dengan kami. Roh Kudus tuntun kami untuk senantiasa menyadari bahwa Tuhan selalu ada buat kami. Dan kami dilatih untuk selalu membangun komunikasi dan percaya kepada Engkau, bahwa Engkau selalu ada bersama kami dan menyertai kami, sehingga kami makin hari makin percaya bahwa Engkau ada beserta dengan kami, dan kami bisa menikmati semua hal yang baik daripada Tuhan melalui apapun. Ketika kami ada di rumah, ketika kami ada di sekolah, ketika kami ada dimanapun melakukan kegiatan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Selepas dari Timotius Junior siang hari ini, kiranya Tuhan juga tetap menyertai kami di sepanjang apapun yang kami lakukan hari ini. Kami berada bersama-sama dengan keluarga kami atau bersama dengan teman-teman kami virtual chat. Engkau memberkati, bahkan semua kegiatan yang kami lalui hari ini, Tuhan sertai dengan damai sejahtera dan sukacita-Mu. Minggu depan, Tuhan kiranya juga mempertemukan kami kembali dalam Zoom fellowship di Timotius ini, Tuhan, sehingga kami menikmati hadirat-Mu dan kebaikan Tuhan dalam setiap langkah kami. Kami akhiri Timotius Junior pada siang hari ini, Tuhan, dengan menerima berkat-Mu dan memateraikan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Thank you guys. Thank you for join. Thank you for coming. See you for next ya.